Sekitar 3 bulan, sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Salah satu desa yang cukup parah terdampak adalah di Kecamatan Gabus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis MJN Galih Saputra, langsung dari Pati, Jawa Tengah. Galih, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Eva dan juga pemirsa, selama kurang lebih 3 bulan banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Dan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah ialah di Desa Minto Basuki yang terletak di Kecamatan Gabus. Dan memang untuk saat ini pemerintah dan perangkat desa setempat sudah menyiapkan tempat untuk pengungsi, namun begitu warga lebih memilih untuk bertahan di dalam rumah. Seperti salah satu rumah yang saya datangi kali ini yang berada di Desa Minto Basuki. Bisa dilihat bahwa ruangan ini masih digenangi air dan tampak ada perabotan yang ada di sini dan ada juga pemandangan yang tidak kalah asing, yakni perahu yang berada di dalam ruang tamu. Dan memang perahu ini digunakan oleh warga untuk beraktivitas sehari-hari seperti untuk mencari logistik, kemudian mengantar keluarga yang hendak keluar ke desa, maupun mereka yang untuk mengantar anak-anak untuk bersekolah. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di dalam rumah ini, kami akan menanyakan langsung kepada pemilik rumah yang saat ini sedang berada di dalam. Bisa ikuti saya kali ini. Dan Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana kondisi banjir di Minto Basuki ini Pak? Ya karena banjir ini karena hujan yang sangat banyak, mungkin aliran sungai yang sampai laut sana itu mungkin tersumbat itu karena sumbat kapal yang di daerah Juwana itu mungkin saja. Pak, kalau melihat kondisi rumah saat ini kan sebagian besar digenangi air. Iya. Kalau boleh dijelaskan ini dulu ruangannya ini digunakan sebagai apa Pak? Yang ini untuk dapur, yang ruang di sini, yang di sini. Boleh kita ke depan Pak? Iya. Ini ruang TV, yang di sebelah sini ini ruang TV. Ketinggian air mencapai berapa Pak? Yang dulu itu sekitar 70 cm lah. Sekarang ini sudah agak nusut sedikit. Pertama kali terjadi banjir itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah air langsung naik cepat atau seperti apa? Atau disertai hujan dulu? Ya karena air naik ini karena disertai hujan, tapi ya enggak segitu mengerikan tuh enggak. Airnya meluap ini sekarang lambat lah, enggak menakutkan, enggak mengkhawatirkan. Dan untuk saat ini kan saya lihat tadi juga di dalam itu ada perahu. Untuk aktivitas sehari-hari seperti apa Pak? Itu memang enggak saat ada bencana banjir ini memang enggak bisa aktivitas sekalipun apapun enggak bisa aktivitas. Pak boleh ke belakang lagi Pak. Ya. Dan untuk aktivitas sehari-hari di dalam rumah ini seperti apa Pak? Untuk istirahat, untuk tidur, untuk masak itu aja. Ya sehari-hari cuma itulah, nggak bisa kerja. Memang saya sudah Dan saya lihat ini ada panggung juga ini dibuat secara dadakan atau bagaimana Pak? Ini secara berlahan lah, tapi kan kalau nggak dibikin tinggi gini ini bisa bisa kerendam. Ini cuma dikasih ganjal saja supaya enggak kerendam air. Berarti selama 24 jam di sini ya Pak, aktivitas mulai dari tidur, memasak, terus makan sehari-hari, seperti itu ya Pak. Dan untuk selanjutnya Pak, harapannya Pak agar banjir ini tidak terulang kembali seperti itu Pak? Harapan saya macam mana ya, banjir ini harapan saya itu saya enggak punya harapan. Harapan saya itu cuma itulah, bantuan dari pemerintah itulah kalau ada itu. Karena selama banjir ini memang nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan itu tadi pemirsa penuturan salah satu warga terdampak banjir di Minto Basuki.
Seperti yang bisa kita saksikan saat ini genangan air masih ada di seluruh dalam rumah, baik di ruang tamu, kemudian di ruang belakang, kemudian ada juga perahu yang memang disiagakan oleh salah satu warga yang kami temui saat ini. Kembali ke studio, Eva. Iya, Gali, tadi ada jawaban warga membutuhkan bantuan. Bantuan apa sebetulnya yang paling dibutuhkan warga? Ya Eva, untuk bantuan saat ini memang warga mengharap bantuan logistik dari pemerintah agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan baru saja yang kami temui pemilik rumah ini juga mengatakan bahwa saat ini sudah tidak bekerja karena sawahnya telah terendam oleh banjir sehingga tidak bisa mendapatkan mata pencaharian atau mendapatkan pundi-pundi rupiah setiap harinya, dan untuk bertahan setiap harinya mereka hanya mengandalkan uang tabungan yang diperoleh dari pekerjaan yang mereka telah jalani sebelum terjadinya banjir ini. Dan sebagai informasi, untuk banjir ini memang tidak hanya berdampak pada desa Minto Basuki ini, tapi juga beberapa desa lainnya, yakni Mustokoharjo, kemudian Banjarsari, kemudian ada juga Doropayu, termasuk 55 desa terdampak lainnya. Dan 55 desa ini tersebar di 9 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Pati. Dan untuk di Minto Basuki sendiri, lahan yang terdampak atau pertanian yang terdampak ini mencapai sekitar 71 hektar, kemudian untuk lahan tebu sekitar 13 hektar, kemudian juga ada fasilitas umum yang terdampak seperti adanya satu balai desa yang terendam air, kemudian ada dua musola, kemudian ada satu SD dan satu TK yang saat ini masih terdampak banjir, dan jumlah warga yang terdampak pada banjir kali ini mencapai 384 kakak dengan jumlah jiwa mencapai 1.003 jiwa. Kembali ke studio, Eva. Iya, Galih, sudah sekitar 3 bulan ya banjir merendam beberapa wilayah di Pati, Jawa Tengah. Kenapa tidak kunjung surut sampai saat ini? Ya Eva, untuk hal itu memang tadi kami juga mendapatkan informasi dari salah satu orang yang kami temui mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan atau sedang dilakukan proses normalisasi Sungai Kaligonggo yang tidak jauh dari desa Minto Basuki ini. Namun begitu, saat proses normalisasi ini terjadi, pengerukan tanah belum selesai dan kemudian turun hujan, dan setelah itu kemudian air kembali naik sehingga proses normalisasi ini kembali terhenti. Dan sebagai informasi, Sungai Kaligonggo ini juga menghubungkan beberapa desa dan kecamatan lainnya yang saat ini juga terdampak banjir, dan diharapkan banjir ini segera surut agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Kembali ke studio, Eva. Ya, sejumlah warga ada yang sudah memilih kembali ke rumah masing-masing dan ada yang masih berada di posko pengungsian. Bagaimana kondisi warga di posko pengungsian, Galih? Ya Eva, sebagai informasi memang untuk saat ini perangkat desa dan pemerintah menyediakan posko pengungsian bagi warga Minto Basuki. Namun begitu, posko pengungsian saat ini masih atau boleh dibilang kosong karena warga sebagian besar memilih untuk kembali pulang atau bertahan di rumah sehingga mereka bisa bertahan dengan di dalam rumah dan menyelamatkan barang-barang mereka yang masih tertinggal di dalam rumah. Dan selain itu, mereka juga mengaku bahwa banjir ini sudah terjadi setiap tahun sehingga mereka sudah merasa terbiasa dengan adanya banjir di wilayah Kabupaten Pati ini. Kembali ke studio, Eva.